Aku bersalah, aku salah. Aku seharusnya tidak bersaing dengan Luning. Aku seharusnya tidak bersaing dengan Luning. Aku salah. Aku bersalah. Aku seharusnya tidak bersaing dengan Luli. Aku membunuh orang tuaku. Aku pantas mati. 5 tahun yang lalu, aku menyelamatkan keluargaku. Ditabrak mobil dan menjadi vegetatif. Bangun setelah 5 tahun. Ada saudara perempuan angkat di rumah. Tang, ini saudara perempuanmu, Luling. Kami sangat merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Dia mengangkatnya sebagai anak. Karena kamu sudah sadar, aku akan lebih memperhatikan saudara perempuanku di masa depan. Ling, dia lebih baik darimu. Kamu pasti akan menyayanginya sebanyak kami. Adik perempuan, aku menghabiskan 5 tahun di ranjang rumah sakit untuk menyelamatkan nyawamu. Kamu menemukan orang palsu untuk menggantikanku. Palsu apa? Bagaimana bisa saudara perempuanku mengatakan itu padaku? Ning. Bahkan tunanganku memarahiku karena dia. Mengapa kamu terus menggertak Luning, baru bangun dan langsung membuat masalah? Jika begitu, lebih baik tetap dalam keadaan vegetatif selamanya. Lebih baik tetap dalam keadaan vegetatif selamanya. Jadi aku dengan keras kepala meminta Luning pergi. Tapi aku tidak menyangka. Ibu dan ayah mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan untuk membawanya pergi. 3 orang meninggal di tempat. Mulai sekarang, tunanganku Fuchuji dan saudara lakiku, Lucian, membenciku karena cinta. Lutang, kamu adalah pembunuh, binatang yang bahkan tidak sebaik babi dan anjing. Mereka membuatku berlutut di balai duka selama 3 hari 3 malam. Membuatku bersujud pada mereka 99 kali. Mengurungku di ruangan gelap. Siang dan malam menulis pengakuan. Lutang, tebus dosamu. Kamu membunuh 3 orang. Kamu harus merasa bersalah seumur hidupmu. Aku juga membenci diriku sendiri, bersedia disiksa oleh mereka, direndahkan menjadi anjing yang lebih buruk dari mati. Aku membunuh Luli. Aku membunuh orang tuaku. Aku bersalah. Aku pantas menebus kesalahan seumur hidup. Selamat ulang tahun. Ibu dan ayah. Luning, ternyata kamu tidak mati. Keluarga kita adalah Ning, semakin lucu dan menggemaskan. Jauh lebih baik daripada gadis mati, Lutang. Kita sudah menyiksanya selama lebih dari 300 hari. Kapan permainan ini akan berlanjut? Berakting. Baru lebih dari 300 hari? Buru-buru apa? Kenapa tidak memberinya lebih banyak rasa sakit dan pelajaran? Bagaimana jika dia mengusir Ning lagi? Ya, gadis sialan itu sangat keras kepala. Jangan biarkan dia menderita. Dia tidak akan belajar menerima Ning. Setelah kita pura-pura mati kali ini, dia pasti tidak akan berani menarget Ning lagi. Pura-pura mati untuknya. Oke. Lalu tunggu sampai ulang tahunnya bulan depan. Mari kita beritahu dia lagi. Ternyata mereka semua membohongiku. Maaf ibu, ayah, maaf. Maaf Luning. Maaf ibu, ayah. Lutang, tunjukkan padaku ibu dan ayah dan Luli. Semua ini karena kamu. Kamu bahkan menyakiti orang tuamu sendiri. Kamu bukan manusia. Semuanya palsu. Mereka pura-pura mati untuk memaksaku menerima akting Luning. Tapi ingin membuatku merasakan penyesalan dan rasa sakit.
berbagai organ tubuhmu dengan cepat habis dalam 6 bulan. Ini kanker stadium akhir, paling 1 bulan lagi. Oke, lalu kita akan tunggu ulang tahun kakakku bulan depan. Biarkan saja dia pergi. Biarkan dia pergi dengan mudahnya. Kami lebih suka, seperti yang diharapkan dari gadis terbaik di dunia. Betapa konyol. Orang tuaku tercinta, kakak, dan Fuchuji, yang pernah berjanji akan mencintaiku selamanya. Untuk seorang anak angkat, mempermainkanku. Tapi aku tidak akan hidup sampai ulang tahunku berikutnya. Aku tidak bisa menunggu mereka. Lepaskan. Nyebrang jalan nggak lihat, nyari mati. Lutang, kamu kemana saja? Kamu mau kabur dari hukuman hari ini? Aku akan segera kembali. Lulu mau makan kue osmanthus. Kamu beli dulu. Akan datang sebentar lagi. Lulu. Siapa dia dan kenapa dia mirip banget sama Luli? Namanya Ninglu. Aku akan tinggal di rumah mulai sekarang. Lutang, kamu membunuh Luning. Ayo cari pengganti untuk meredakan sakit di hatimu. Tidak bisakah? Tidak. Itu bukan Lulu sama sekali. Yang pura-pura mati itu, Luning. Tapi aku juga akan segera mati. Tidak penting bagiku siapa itu. Kue osmanthus yang kamu mau. Ah, ada darah. Ada apa? Kalau kakakku nggak mau belikan aku kue, bilang aja. Kenapa sengaja lepaskan untuk jijikin aku? Lutang, kamu sengaja melakukannya. Aku tidak. Aku kecelakaan. Aku tidak sengaja. Kecelakaan mobil. Kamu pikir aku bodoh? Kecelakaan mobil tapi masih berdiri di sini utuh. Kamu suka bohong ya? Maka aku akan buat kebohonganmu jadi kenyataan. Kak, Chuji. Kamu lagi apa? Kenapa darahnya sebanyak ini? Bukannya aku baru saja bilang supaya nyetir pelan-pelan dan menabraknya. Aku jelas-jelas mengendalikannya. Apa? Cuma nabrak ringan. Dia telat haid. Tubuhnya memang gak kuat menahan siksaan seperti itu. Maksudmu telat apa? Mereka harus tahu kalau aku kena kanker. Mereka akan menyesal nggak ya? Kamu akan kasihan sama aku nggak? Maksudku, dia sekarang kena kanker. Kepala Ning sakit. Panggil dokter. Atur supaya ada perawat yang jagain dia. Pakai obat yang terbaik.
Nona Lu, Bapak Fu dan Bapak Lu mungkin gak ngerti kondisi kamu. Mau kamu sendiri yang jelasin? Biar mereka bisa di waktu terakhir ini temanin kamu dengan baik. Enggak ada lagi. Mereka nggak pernah peduli sama aku. Sakit. Cedera lutang cuma ringan aja. Kamu malah nginep di rumah sakit 3 hari. Dosanya belum ditebus. Suruh dia balik sekarang juga buat menebus. Penebusan. Kayaknya kamu cari-cari cara buat nyiksa aku. Oke. Nanti kalau aku udah jadi mayat dingin, aku lihat kamu bakal menyesal nggak? Hei Nona Lu, Bapak Gu dan Bapak Lu udah sama-sama perintahkan. Kamu udah berapa hari nggak jelas nginep di rumah sakit. Aku nggak tahu ada berapa bakteri dan virus nempel di badan. Biar nggak nular ke Nona Ning harus disinfeksi. Disinfeksi. Ya benar, disinfeksi. Aku ada luka. Aku nggak bisa disinfeksi. Ini perintah Bapak Fu. Darah banyak Bapak Lu. Bapak Fu, dia keluar darah banyak. Cepat jemput dia. Hei, Chuji. Jangan lupa rencana kita. Aku tahu kau suka dia, tapi tinggal sebulan lagi. Cukup buat dia belajar. Dia tidak akan berani mengganggu Luli. Aku kakaknya, masa aku tidak kasihan? Tapi untuk Ning Ning, kita harus tegas. Ayo tuh. Konyol banget. Aku mau mati. Mereka masih khawatir apakah aku akan menyakiti Luning nanti. Karena aku akan mati, lebih baik pergi dengan bersih. Karena mereka sudah tidak sayang lagi padaku. Tidak perlu meninggalkan jejakku sedikit pun. Apa yang terbakar ini? Ah, baunya busuk. Bukan urusanmu. Sikapmu bagaimana sih? Kau pikir kau adalah nona besar keluarga lu yang terhormat? Cuma anjing yang bisa diinjak-injak semua orang. Kamu mau apa? Tolong, kebakaran. Ayo padamkan api. Kenapa tiba-tiba kebakaran? Ini Lutang yang mau membakar barang-barang Nona Luning. Aku coba menghentikannya, malah dia bakar seluruh ruangan.
Kamu masih belum sadar juga. Tidak, aku tidak. Jangan banyak omong lagi dengannya. Kamu berani membakar barang-barang Luli. Aku kunci dia di dalam, biar ikut terbakar. Kunci dan bakar. Kakak! Keluarkan aku. Keluarkan aku. Kalau sudah takut, harus diperlakukan seperti ini. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Aku benar-benar akan mati terbakar, Kak. Kalau begitu lakukan sekarang juga. Pergi ke neraka. Apa? Kau mau aku mati sekarang? Aku bersumpah demi Fuchuji, aku akan mencintai Tang Tang seumur hidup. Aku akan melindungimu panjang hidupmu. Tang Tang, ini buah hati ibu. Ini bayi ayah. Dulu mereka. Kamu juga mencintaiku. Bagaimana cara mencintai? Jatuh cinta pada orang lain. Jangan pura-pura mati. Bestir. Apa yang kamu lihat? Aku akan memberitahumu. Kali ini hanya pelajaran kecil. Jika kamu berani merusak apapun di Ning Ning nanti, aku tidak akan pernah melepaskan. Kakak. Bukankah kamu pura-pura lelah? Apa maksudmu? Lutang, kurasa kamu belum belajar cukup aku. Baik. Bukankah kamu akan membawanya ke makam orang tuamu dan Ning Ning untuk minta maaf? Ayo. Berdiri. Ayo pergi. Misi penebusan dosamu hari ini cukup berlutut langkah demi langkah dari sini. Lutang, jangan salahkan kami karena kejam. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu jahat membunuh orang tua kandungnya sendiri dan Ning Ning. Shiva Combs tidak berani berletat. Lutang, kamu. Nona Lutang akhirnya sadar. Cukup sadar saja. Minta maaf kepada orang tuaku dan Ning Ning. Permisi. Lebih keras. Maaf. Nah, itu baru benar. Pulang sendiri saja. Ibu dan ayah. Kamu benar-benar mencintai Luning.
Bahkan jika kamu pura-pura mati, kamu harus dikuburkan bersamanya. Halo. Saya ingin membeli sebuah pemakaman. Apakah Anda ingin? Saya ingin membelinya untuk diri sendiri. Hanya yang paling jauh dari sini. Beritahu saya ketika sudah selesai. Ah, baiklah. Lutang, untuk apa kamu membeli pemakaman itu? Saya. Kak Chuji, membeli pemakaman untuk apa? Apakah kamu salah dengar? Aku baru saja mendengarnya dengan jelas berkata, aku akan menghancurkan makam paman dan bibiku, serta Nona Luning. Tidak cukup kamu membunuh orang tuamu. Kamu harus menghancurkan makam mereka. Kamu sangat kejam. Kamu benar-benar binatang babi dan anjing. Aku sangat kecewa. Aku kejam. Aku mengecewakanmu. Siapa yang kubunuh? Jelas semua orang hidup dan sehat. Akulah yang akan mati. Akulah. Berani berkelit. Kurasa kamu belum diajari cukup. Corin, kamu tidak punya ingtan yang panjang. Kami buat bis loncer. Lutang, jangan menangis. Hanya yang mencintai yang berhak menangis. Tidak ada yang mencintaimu. Ayo berhenti menangis. Kak Chuji, aku hanya makan yang manis. Kamu makan sisanya. Ide bagus. Berhenti. Segera kamu itu bisiklah. Mengerti. Berani lagi nanti. Tidak berani. Pergi tulis pengakuan. Lihat, akhirnya baik. Bagaimana perasaanku? Dia tampaknya berubah menjadi kejam tanpa kita. Dia tidak lagi berani menggertak kita. Hei, kenapa kita tidak majukan pesta ulang tahunnya? Bagaimana kalau kita beritahu dia kejutan besar tentang kebangkitan Ning Ning dan orang tuanya? Ya. Oke. Aku akan mulai persiapkan malam ini. Nona Lutang, selamat pagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kulakukan? Tentu saja untuk melihat orangmu yang satu itu, anjing malang yang ditinggalkan semua orang. Lihat luka-lukamu.
Aku tidak tahu tentang Kak Cuji dan Kak Sian. Mengapa aku tidak tahu kalau aku kasihan padamu? Lepaskan. Apakah kamu masih punya harapan untuk mereka? Bagaimana kalau aku hancurkan harapanmu sekali lagi? Apa? Lutang, jangan dorong aku. Tolong. Tolong. Tolong Kak Cuji. Airnya terlalu dingin naik ke darat sekarang. Ternyata kamu benar-benar tidak akan memilihku sekalipun. Nona Lu, kenapa kamu terluka parah lagi? Kalau terus begini, kamu mungkin tidak perlu perawatan, karena kamu bisa mati kapan saja. Oke. Kalau begitu, tidak usah dirawat. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Cuji dan Sian, mereka semua menyelamatkan saya tepat waktu. Syukurlah. Itu juga harus memulihkan kondisi tubuh keluarga gadis itu. Jangan berendam di air dingin. Ayo, sayang, minum lagi. Ngomong-ngomong, adik saya juga jatuh ke air, di bangsal sebelah. Apakah kamu tidak akan menjenguknya? Lihat apa yang dia lakukan. Dia sengaja jatuh ke air untuk bersaing denganmu. Ya, dia sendiri yang mengundangnya. Lime, kami hanya peduli padamu. Ayo. Minum lagi. Ayo. Saya tidak peduli hidup atau mati. Baiklah. Lutang. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja saya katakan? Maka kamu harus tahu, orang tua saya pura-pura membunuh saya. Itu bukan pengganti sama sekali. Lalu bagaimana jika saya... Luning, ide ini milikmu kan? Kenapa kamu menjebak saya seperti ini? Kenapa? Karena aku benci kamu. Aku benci kamu. Dari kecil sampai besar, dia selalu jadi putri sulung keluarga lu yang tinggi hati. Kalau aku cuma bisa jadi orang rendahan di dasar masyarakat, penindasan. Aku benci saat semua orang memanjakannya. Dan aku tidak punya apa-apa. Jadi sekarang kau punya segalanya? Kau berhasil mencuri orang tuaku, kakak laki-lakiku dan tunanganku. Betul, mau kusebutkan? Orang tuamu dan Lucian itu sama-sama bodoh. Aku cuma pakai cara kecil. Mereka sudah menyerah padamu. Oh, dan tunanganmu Fucuji. Dulu dia sangat mencintaimu. Bukan karena dia belum mencintaiku. Karena kau sangat menginginkan mereka, maka akan kukirimkan mereka padamu. Maksudmu apa? Tidak mau mereka? Ya, aku sudah tidak mau lagi. Jangan bohong padaku. Dulu kau sangat peduli pada mereka. Tidak peduli seberapa mereka menghina dan menyiksamu. Kau rela menanggungnya. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak peduli? Aku sudah tidak peduli lagi. Penghinaan tidak apa-apa. Penyiksaan. Bahkan nyawaku. Aku tidak peduli. Bagus sekali. Tapi, untuk menyingkirmu, aku harus menambah api.
Apa yang terjadi dengan lemon itu? Itu dia. Dia mendorongku. Kenapa kamu mendorong Ninglu dari tangga sampai hampir membunuhnya? Kamu tahu? Kalau aku bilang aku tidak mendorongnya, apa kamu percaya? Tentu saja tidak. Kamu adalah seorang pembunuh yang sudah dihukum. Kenapa kami harus percaya padamu? Kalau kalian sudah yakin aku yang mendorongnya, apa yang akan kalian lakukan padaku? Bagaimana cara menghadapimu? Kalau begitu, biar dia rasakan sakitnya Ning Ning 10 kali lipat. Yang kedua, yang ketiga. Yang kedelapan. Yang ke-9. Yang ke-10. Lebih baik hidup daripada mati. Gula bubuk. Sadar, oleh kakak dan tunanganku. Gimana rasanya disakiti? Sakit kan? Sakit yang tak tertahankan. Kalau begitu, ku beritahu. Ini dia. Luning juga akan membuatmu lebih menderita lagi. Luning, kamu mau apa? Tolong, tolong. Kenapa bisa begini? Kakak Cuji, tolong aku. Ini Lutang, Lutang. Dia cari pengemis yang kotor dan bau untuk memaksaku. Ya, dia yang suruh aku. Dia yang suruh aku. Lutang. Apa kamu gila? Kenapa masih sakit seperti ini? Bicara dong, kenapa sih kamu cari orang untuk mengganggu Ninglu? Kalau kamu pikir aku yang menyuruh orang mengganggu, ya sudah. Cekik saja aku sampai mati. Kamu. Iya, bagus. Karena kamu suka main-main seperti ini. Maka aku juga akan bersenang-senang dengan pengemis ini. Seseorang, kunci pintu untukku. Kunci saudara perempuanku dengan pengemis itu, apakah ini akan buruk? Kalau-kalau. Dia benar-benar memperlakukan saudara perempuannya. Itulah orang yang dia cari. Ada apa dengannya? Lime, kamu terlalu baik. Jangan khawatir, tidak ada gerakan di dalam. Lutang baik-baik saja. Hai. Hilang, hilang. Sekarang giliranku menghibur Nona Lu. Lepaskan. Lepaskan. Pria dan saudara laki-lakimu sudah tidak menginginkanmu lagi. Apa yang kamu banggakan? Jagalah aku dengan baik. Kalau Jian... Kamu tidak perlu membunuhku. Aku sudah akan ke. Aku sudah akan mati.
aku memang akan mati juga. Bawa ke ruang gawat darurat. Tekanan darah turun drastis, siap untuk penyelamatan. Bagaimana dengan keluarganya? Tolong beritahu keluarga sesegera mungkin. Pasien dengan kegagalan multi organ bisa meninggal kapan saja. Sudah 33 kali telepon dilakukan. Baik kakaknya maupun tunangannya tidak percaya. Bilang dia menyuap dokter. Berpura-pura. Apa? Berpura-pura. Sebentar lagi, kamu akan segera tahu apakah aku berpura-pura. Bangun Chuji, lihat aku dan bilang, dia berpura-pura. Kamu masih harus melakukan perjalanan ini. Lihat dia menipu lagi. Kamu benar-benar keterlaluan. Agar kami meninggalkan Lulu untuk menemanimu, aku bahkan bisa membuat-buat kebohongan tentang penyakit kritis dan pertolongan pertama. Ini keajaiban bisa menyelamatkanmu kali ini. Habiskan beberapa hari terakhir bersama keluargamu. Bagaimana jika aku benar-benar mati? Apakah kamu akan? Nimbis bahkan kita kambing sebes dan masti. Kami juga tidak akan merasa kasihan padamu. Oke. Ingat pilihanmu hari ini. Semoga kamu tidak menyesal. Hei. Hampir setahun. Akhirnya, tidak perlu berpura-pura mati lagi. Hei, jangan dulu bilang. Aku belum melihat gadis itu Tang-Tang tahun ini. Aku agak merindukannya. Kamu bilang Tang-Tang tidak akan menyalahkan kami karena berpura-pura mati, kan? Jangan khawatir ayah ibu. Tang-Tang sudah dididik dengan baik oleh Chujiku tahun ini. Kalau saja dia tahu kamu dan Lime belum mati, kurasa dia pasti akan datang dan minum 99 kepala dan bersyukur. Hei, benar kan Chuji? Ya, Tang-Tang sangat menyayangi kami. Masa dia akan menyalahkan kami? Tang-Tang bisa menjadi saudari kandung dengan Ning-Ning hari ini. Dia pasti sangat senang. Lagi pula, aku akan melamarnya hari ini, membuatnya menjadi satu-satunya orang di dunia yang paling bahagia. Kakakku hanya mendapat pendidikan selama setahun, tapi bisa bahagia seumur hidup. Dia sangat beruntung. Cepat panggil Tang-Tang untuk datang. Halo Lutang. Apa kamu sudah dapat gaun yang aku kirim? Sudah? Kalau begitu cepat pakai. Kami menunggumu di Grand Hyatt. Menunggu untuk memberimu kejutan besar. Yang kau sebut kejutan. Hanya untuk mengadakan pesta ulang tahun yang bukan milikku lebih awal. Lalu katakan, ibu dan ayah Luning sebenarnya tidak mati. Semuanya hanya sandiwara. Lalu katakan padaku dengan baik, selama kau dekat dengan Luning seperti saudara perempuan, bisa membuat semuanya kembali seperti semula. Sayang, tidak bisa kembali. Kita tidak akan pernah kembali. Apakah aku punya rumah? Apakah kau punya keluarga? Dulu ada.
Tapi kemudian, mereka pura-pura mati dan membohongiku untuk sebuah kepalsuan. Ibu dan ayah. Ibu. Kejahatan membunuh orang yang dicintai. Rasa bersalah dan penyesalan yang dipaksakan padaku. Kau adalah pembunuh, orang yang lebih rendah dari babi dan anjing. Karena kau tidak punya ingatan yang panjang. Aku akan memberimu pelajaran yang baik. Menyiksaku menjadi anjing yang patuh. Apakah aku punya kekasih? Dulu ada. Aku bersumpah atas nama Chuji, aku akan mencintai Tangtang seumur hidup. Tapi dia juga jatuh cinta pada orang lain. Kau bahkan menyakiti orang tuamu sendiri. Kau bukan manusia. Untuk orang lain, membuatku terkena kanker stadium akhir. Sampai sekarang, aku baru tahu. Akan gelap, teh akan dingin, dan suasana hati akan hancur. Dan tidak ada apa-apa di belakangku. Tidak ada apa-apa. Hei Tangtang, kenapa belum sampai? Banyak dari kami, semuanya menunggu untuk memberimu kejutan besar. Kau punya kejutan untukku. Aku juga menyiapkan satu untukmu. Tidak perlu menyiapkan. Cepat ke sini. Aku punya hal penting untuk kukatakan. Tapi aku tidak bisa datang sekarang. Apa? Kejutanku untukmu ada di jembatan Dujiang. Cepat datang. Mulai sekarang di dunia ini, tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Kalau hidup bisa mulai lagi dari awal, aku sudah tidak mau mereka lagi. Dia tutup telepon padaku. Tidak akan ada yang terjadi pada Tangtang ini, kan? Hey Peace, tahu Iwan Sebus Escuba. Dia sangat mencintai kita. Dia pasti ingin kita mencarinya. Dia menolak datang. Apakah kamu masih membenciku? Kita semua memutuskan untuk memaafkannya. Beraninya dia marah-marah. Kurasa dia harus terus diberi pelajaran. Ning-ning, jangan menangis. Ibu dan ayah akan selalu di sisimu. Bagaimana jika gadis terkutuk itu tidak menerimamu? Dia tidak akan pernah dicintai oleh orang tuanya. Benar, dia tidak datang. Lalu kenapa kita tidak mengadakan pesta ulang tahun hari ini? Bagaimana kalau diubah menjadi pesta pengakuan Luning? Oke. Ning-ning, kamu akan menjadi ayah dan anak perempuan di masa depan. Terima kasih ibu dan ayah. Mengapa aku selalu merasa salah? Aku selalu merasa gelisah di hatiku. Kenapa aku selalu merasa salah? Aku merasa sedikit gelisah di dalam hati. Kalau karena Tangtang, kamu bisa tenang. Dia cuma cari perhatian kita aja. Mau kita cari dia? Soal kejutan kebangkitan Mama, Papa, dan Laimei bilang aja besok tetap sama. Tapi, Kak Chuji, ayo potong kue bareng aku. Mama beliin yang rasa dan model favorit aku. oh, oke. Asik, akhirnya aku punya rumah yang nyata. Aku punya seorang anak perempuan terbaik di dunia. Halo,
Halo, ini keluarga dari Nona Lutang. Iya, Lutang kenapa lagi? Maaf mengabarkan ini. Nona Lutang akan berada di jembatan Cross River sekitar jam 7 malam ini loncat ke sungai dan bunuh diri. Mohon segera datang ke kantor keamanan untuk mengurus jenazahnya. Apa? Hei, apa yang kamu bilang? Siapa yang terjun ke sungai? Lutang. Tidak mungkin. Mana mungkin dia? Benar. Itu tidak mungkin. Dia pasti marah sama kita, menyatukan orang untuk berbohong pada kita bersama-sama. Dia yang paling jago dalam trik kecil seperti ini. Halo, apakah Anda masih mendengarkan? Saya di sini. Hei, bukan soal berapa banyak yang Lutang beri untuk kamu acting. Kamu suruh dia datang dan temui saya sendiri. Maaf, saya tahu tentang hal ini. Keluarga Anda mungkin tidak bisa menerimanya. Tapi Nona Lutang memang terjun ke sungai sendiri. Mohon segera datang untuk menangani urusan pemakaman. Hei. Apa namanya? Urusan pemakaman. Aku akan pergi cari dia. Pergi sekarang. Chuji. Ada apa dengan kakak Chuji? Hei, pergi sana. Lucian, kamu gila apa? Kenapa kamu dorong adikmu? Lutang, kamu di mana? Lutang, cepat keluar. Ayo keluar, berhenti acting. Kakakmu dan aku di sini untuk menjemputmu pulang. Adikku sangat hebat, bersekongkol dengan kantor keamanan untuk berbohong. Tunggu saja aku bawa dia pulang dan tidak mendidiknya dengan baik. Cukup, Lutang sudah meninggal. Saya turut berduka cita. Ini yang ditinggalkan oleh Nen Lutang. Kami menemukannya di dalam pot tanaman hijau ini. Ada kamera kecil, ada beberapa video di kartu memorinya. Mungkin setelah kamu menontonnya, kamu akan mengerti kenapa dia melompat ke sungai dan bunuh diri. Apa? Kanker stadium lanjut. Kanker stadium lanjut apa? Lutang! Kapan ini terjadi? Kenapa saya tidak tahu apa-apa? Pemberitahuan penyakit kritis. Jadi dia tidak pura saat itu. Tang. Di mana si Candyman? Ini dia. Tang. Tidak. Itu sangat mungkin. Dia bertahan dari siksaan selama lebih dari 300 hari. Saya hampir dapat kejutan besar dari kebangkitan orang tua dan Ning. Bagaimana mungkin dia melompat ke sungai dan bunuh diri? Sama sekali tidak mungkin. Tang. Ini gaun yang dibuat khusus untukmu. Bukankah aku menunggumu memakainya dan menikah denganku? Kenapa bisa begini? Aku salah. Ini semua salahku. Aku akan bawa kamu ke dokter. Aku akan menyembuhkanmu. Tang. Buka matamu, lihat apakah aku baik-baik saja. Tang. Dan kakak saya. Apakah dia meninggalkan pesan terakhir? Saat kami tiba, Nona Lutang sudah lama kehilangan tanda-tanda vital. Laporan otopsi mengungkapkan bahwa dia melompat ke sungai sekitar jam 7 malam. Jenazahnya baru mengapung ke tepi sekitar jam 9 malam. Ditemukan oleh orang yang sedang memancing di dekat sana. Mengenai pesan terakhir, kami menemukan panggilan terakhir dari Nona Lutang adalah dengan Tuan Fu. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak mengatakan apa-apa. Tidak. Dia bilang, it's a suspense sama kaitan besar. Mari kita tunggu dia di jembatan. Kejutanku untuk kalian ada di jembatan Dujiang. Ini kejutan yang Chaos berikan untuk kami. Mayat yang dingin. Kenapa bisa begitu? Kenapa begitu? Karena dia membenci kami. Membenci kami yang bunuh diri dengan melompat ke sungai tanpa jejak ingatan. Apa? Tapi aku tahu. Saat kami menabraknya dengan mobil kami hari itu, perawat itu jelas-jelas memberitahu kami tentang kondisinya. Apa? Cuma tabrakan ringan? Dia terlambat.
tubuhnya tidak bisa menahan siksaan seperti itu. Kami tidak peduli. Atau melemparkannya ke kolam garam dan anggur, melihat darahnya merendam seluruh kolam. Dia mengaku dengan mati rasa di pemakaman. Mata yang memandang kami tak lagi punya kehangatan dan cinta. Aku jelas-jelas aku sudah tahu dari dulu, kenapa aku jadi kurang peduli, kenapa aku masih menyiksamu lebih parah lagi. Ini semua salahku. Semua ini salahku, semuanya salahku. Tang, kamu benci aku kan? Tapi awalnya aku sangat merindukanmu. Makanya kamu pakai Luning sebagai penggantimu. Tang, 3 tahun. Kapan kamu akan bangun? Chuji. Ini saudara perempuanku yang baru, namanya Luning. Kak Chuji. Luning mirip dengan Tang. Kenapa aku memperlakukanmu dengan buruk kemudian? Kenapa kamu terus menggertak Luli, baru bangun sudah mulai membuat masalah? Kalau begitu, lebih baik tetap dalam keadaan vegetatif selamanya. Chuji, Minggir. Jelas kamu yang paling aku cintai. Aku hanya palsu, mendorongmu ke kanker terminal. Jadi, kamu benci aku, kan? Tolong kembali dan temui aku lagi, ya? Bahkan dalam mimpi. Tang, kamu sudah pulang. Aku salah. Kamu boleh menghukumku sesukamu. Asal jangan pakai mati suri untuk menakut-nakutiku. Aku tidak tahan. Aku benar-benar merasa. Kak Chuji, kamu lihat jelas aku Ning yang kucintai. Luning, bagaimana kabarmu? Si Jalang Lutang ini, dia bahkan main tipu pura-pura mati Kak Chuji kakak. Keterlaluan. Aku menipumu dengan mati suri, dia di mana? Aku akan bantu kamu beri dia pelajaran sekarang. Aku dan Tang bukan giliranmu, orang luar, untuk ikut campur. Kamu pergi sana. Masa aku orang luar? Kak Chuji, aku lebih mencintaimu daripada kakakku. Lebih baik daripada kakakku. Kenapa kamu tidak putus dengan kakakku dan bersamaku saja? Kamu palsu, kamu pantas dibandingkan dengan Tangku. Kamu pergi, sekarang juga. Kak Chuji. Kamu memukulku? Pergi. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Halo, apakah itu Tuan Fu? Saya manajer pemakaman Nona Lutang. Beberapa hari lalu memesan sebuah makam di tempat kami. Dia minta saya pastikan untuk menghubungi Anda hari ini. Mohon taruh abu jenazahnya di pemakaman ini. Maaf. Tang membeli sendiri sebuah makam lebih awal. Bapak Fu, ini adalah makam yang dibeli Nona Lutang. Kapan dia membeli makam ini? Baru seminggu yang lalu. Ngomong-ngomong, Bapak dan Bapak Lucian membawanya bersama hari kita sembahyang orang tua. Apa Bapak yakin?
Tidak mungkin salah, saya cukup yakin. Saya ingat hari itu, Nona Lutang berdiri di depan nisan orang tuanya, tapi minta beli makam yang paling jauh dari orang tuanya. Jadi, dia pergi ke makam hari itu bukannya menghancurkan makam. Saya percaya kata-kata Luning membuatnya sangat menderita. Kamu benar-benar bangsat, saya sangat kecewa. Saya hanya diam melihatnya didorong turun tangga oleh Lucian. Korban babak belur. Karena kamu tidak punya ingatan panjang, aku akan memberimu pelajaran yang panjang dan keras. Tidak. Kalau urusan makam itu salah padanya, bagaimana dengan hal-hal lain? Tidak. Pasti tidak semuanya salah padanya. Kalau tidak, saya dan keluarga Lu akan menyesal seumur hidup. Hidup lebih baik daripada mati. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Nyonya Lutang. Kami menemukannya di dalam pot tanaman hijau ini. Menemukan kamera kecil. Ada beberapa video di kartu memorinya. Mungkin setelah kamu menontonnya, kamu akan mengerti mengapa dia melompat ke sungai dan bunuh diri. Tang. Apakah ini jawaban yang kamu tinggalkan untuk kami? Kalau begitu, aku ingin melihatnya sekarang. Apa isinya? Lutang, apa yang baru saja kukatakan? Apakah kamu mendengar semuanya? Bagaimana kabar Luning? Apa yang kamu lakukan di kamar Tang? Kalau begitu, kamu seharusnya tahu apa Tarwadawiyu. Ibu dan ayah pura-pura mati. Aku sama sekali bukan pengganti. Terus apa kalau memang aku? Jadi dia sudah tahu kebenaran tentang pura-pura mati? Lalu mengapa dia terus menahannya? Lucian dan aku menyiksanya. Luning, ide ini milikmu kan? Mengapa kamu menjebakku seperti ini? Mengapa? Karena aku membencimu. Aku membencimu. Dari kecil hingga dewasa, dia selalu menjadi putri tertua keluarga Lu yang berkedudukan tinggi. Dan aku hanya bisa menjadi orang rendahan di masyarakat, dibully. Aku benci ketika semua orang memanja kamu, dan aku tidak punya apa-apa. Jadi sekarang kamu punya segalanya? Kamu berhasil mencuri orang tuaku, kakak laki-lakiku dan tunanganku. Apa? Dia ternyata sangat membenci Tang. Betul, mau aku ucapkan, orang tuamu dan Lucian itu sama-sama bodoh. Aku cuma pakai trik kecil, mereka sudah menyerah padamu. Oh, dan tunanganmu Fucuji. Dulu dia sangat mencintaimu. Sekarang kan kau cinta padaku. Luning, inilah dirimu yang sebenarnya. Kita semua telah tertipu olehmu, tapi Tang sudah tahu wajah Luning. Kenapa kau tidak memberitahu kami? Karena kau sangat menginginkan mereka. Maka akan kukirimkan kau. Apa maksudmu? Aku tidak mau mereka. Ya, aku tidak mau lagi. Jangan bohong padaku. Dulu kau sangat peduli pada mereka. Berapapun siksaan yang mereka alami, kau rela menanggungnya. Bagaimana bisa tiba-tiba kau tidak peduli? Aku tidak peduli. Penghinaan tidak apa-apa. Siksaan, bahkan nyawaku. Aku tidak peduli. Dia tidak mau kita lagi. Hukuman-hukuman itu. Rasa sakit itu. Dia sama sekali tidak peduli. Dia bahkan tidak mau hidupnya sendiri. Kita merasa puas diri seperti badut. Kebenaran tentang pura-pura mati. Berikan itu padanya sebagai hadiah. Tapi aku peduli. Karena itu adalah adegan keluarga Lu pura-pura mati. Itu membuat Tang menyerah dan putus asa. Aku akan pergi ke keluarga Lu sekarang. Suruh sutradara, aktor. Kirim mereka satu persatu. Berlutut dan minta maaf pada Tang. Apa yang terjadi dengan gadis pemberontak Lutang itu? Aku kirim pesan,
tapi dia nggak balas sama sekali. Apa dia menyalahkan kita karena tidak pura-pura mati dan berbohong padanya? Suamiku, tenanglah. Mungkin dia nggak mau pulang untuk ketemu kita. Ibu, kamu masih aja membelanya. Aku nggak tahu dia ngomong apa sama kakak Sian dan kakak Cuji. Mereka memperlakukan aku dengan buruk. Dan dia memukulku. Pa, Lim jangan nangis. Ibu, tolong beri aku keadilan. Tang-tang, aku merasakannya. Tenggelam dan sesak napas itu sangat menyakitkan. Kenapa kami jauh dari tim besar seperti ini? Lucian, kamu malah mengganggu Ning-Ning bersama Cuji. Pulang sekarang juga dan minta maaf padaku. Aku lebih suka jadi yang paling penyayang. Ibu paling sayang Ning-Ning. Ning-Ning lebih baik daripada gadis pemberontak Lutang. Ratusan, bahkan ribuan kali lebih baik. Dia lebih sesuai daripada Tang-tang. 1000 kali lebih baik. Aku sudah dengar ini berkali-kali sebelumnya dan gak anggap serius. Kenapa sekarang kamu merasa begitu sedih? Strategi teman sedihkan. Kakak, kamu sudah pulang. Kakak. Kakak, kamu sudah pulang. Pergi sana. Siapa yang jadi kakakmu? Lucian, apa kamu gila? Kenapa kamu dorong adikmu? Sian, kamu kenapa sih? Lemon itu adik kandungmu. Dike. Tidak. Sama sekali bukan. Aku cuma punya satu adik. Namanya Lutang. Ini gara-gara adikku. Jangan malu-malu, Kak. Aku mengerti. Adikmu lah yang masih ada hubungan darah denganmu. Aku ini orang luar. Aku tidak seharusnya berharap sama seperti adikku. Orang luar apaan? Lim, jangan dengarkan omong kosong kakakmu. Kamu bukan orang luar, kamu kan anak kesayangan ibu. Pasti anak jahat ini yang cari gara-gara lagi. Harusnya dia mengacaukan keluarga, ya kan? Kalau dia memang hebat, jangan pernah pulang seumur hidup. Aku anggap saja tidak punya anak perempuan ini. Iya, walaupun dia pulang, aku akan usir dia juga. Siapa suruh dia ganggu kita? Kamu dia tidak perlu mengusirnya, Tang-tang. Dia tidak bisa pulang. Apa? Aku bilang anak kandungmu, adik kandungku Lutang. Dia sudah meninggal dan tidak akan pernah pulang. Sayan. Apa? Kamu bohong sama ibu kan? Masa kamu bercanda seperti itu sama ibu? Lutang sudah meninggal. Lutang sudah tiada. Dia memang keras kepala. Dia sudah bukti berhenti. Baru 3 hari yang lalu, saat kita mengadakan pesta penyambutan untuk Luning, dia loncat dari jembatan, bunuh diri. Tidak. Itu tidak mungkin. Xian, itu cuma bohong buat ibu, iya kan? Masa kamu dan adikmu tega mengarang bohong seperti ini untuk menipu ibu? Aku jujur, aku berbohong padamu. Tapi aku bahkan sudah dapat surat kematiannya. Atau mau aku ke kantor keamanan sama Cuji yang dikeluarkan setelah identifikasi jenazah? Ini benar-benar surat kematian Lutang. Tang-tangku, kenapa kamu tidak mau mati saja? Luli, Tang-tang sudah meninggal. Kamu senang? Tentu saja tidak. Aku juga sangat sedih kakak meninggal. Aku cuma belum bisa bereaksi. Ibu, jangan nangis lagi. Kita semua sedih kakak sudah tiada.
Tapi kalau ibu terus menangis, kakak di surga juga akan khawatir. Lime. Kenapa kakakmu mau tega meninggal ke ibunya? Ibu, jangan begini setelah kakak meninggal. Aku pasti akan lebih menghormati ibu daripada kakak. Lebih berbakti, ya. Lemon, kedepannya cuma kamu yang ada untuk ibu. Si sialan Lutang akhirnya mati. Mulai sekarang, akulah satu-satunya anak perempuan keluarga Lu. Nona Lime benar. Tidak ada yang akan bersaing denganmu lagi. Kamu harusnya nikmati sendiri semua hak istimewa dan kekayaan ini. Jadilah putri paling mulia keluarga Lu. Beneran ngomong. Nanti cerita lebih lanjut. Luli. Bagaimana dengan Luli? Dia pembohong, suruh dia pergi dari sini dan mati. Fucuji, kamu sedang apa? Cuji, kenapa kamu bilang Lime pembohong? Dia bohong kepada siapa? Jelaskan. Dia lebih dari sekadar pembohong. Dia pembunuh yang membunuh Tang-Tang. Apa? Yang membunuh Tang-Tang adalah Lu Ning. Tepat sekali. Aku sudah menemukan bukti dari peninggalan Lutang. Lu Ning, ular berbisa itu. Sejak hari pertama diadopsi keluarga Lu, sudah merencanakan cara membunuh Tang-Tang. Semua sikapnya yang baik dan bijaksana itu palsu semua. Kamu ngomong sembarangan. Lemon itu baik sekali. Masa iya dia mau menyakiti Tang-Tang? Fucuji, kamu tidak bisa bunuh diri karena Tang-Tang lalu menuduh Lime seperti ini. Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah? Kalau begitu, kita hadapi dia langsung sekarang. Nanti kamu akan tahu kebenarannya. Lalu seperti aku, Tang-Tang dibunuh karena memanjakannya, menyesal dan sakit hati. Tapi, Nona Ning-Ning, kamu tidak takut masalah memfitnah Nona Lutang terbongkar? Apa Tuan Lu dan Tuan Fu mengganggumu? Apa dia benar-benar menjebak Tang-Tang? Nona Ning-Ning, kamu tidak takut kalau masalah memfitnah Nona Lutang akan terbongkar? Apa Tuan Lu dan Tuan Fu akan menyusahkanmu? Aku tidak takut apa-apa. Keluarga Lu dan Fucuji itu sama-sama sangat bodoh. Aku cuma pakai sedikit akal. Kamu bisa membuat mereka berbalik. Bagaimana mungkin itu terbongkar? Kamu bilang mereka bodoh. Bodohnya di mana? Apa mereka bodoh di mana-mana? Padahal Lutang jelas-jelas anak kandung mereka. Saudari sayang, tunangan sayang. Mereka malah memaksa Lutang menerimaku sebagai penipu dan membuatnya merasa lebih buruk daripada mati. Bukan bodoh apa? Bodoh. Ya, memang benar. Awalnya, waktu aku usul supaya orang tuaku pura-pura mati untuk menipu Lutang. Aku sendiri pikir rencana ini tidak bagus. Kenapa begitu? Karena bagi mereka, Lutang hanya terbaring seperti sayuran selama 5 tahun. Mereka tidak hanya tidak kasihan atas pengorbanan Lutang, malah cukup jijik punya pengganti seperti aku. Tapi, masih ingin membebaninya dengan tuduhan membunuh orang yang dicintai. Bergumul dengan kesedihan dan rasa bersalah. Jadi binatang? Bagaimana mungkin kita lupa kalau Tang-Tang yang menyelamatkan kita dengan nyawanya? Ibu dan ayah. Tapi kita mengalami kecelakaan mobil lagi, menuduhnya dengan 3 kasus kematian. Bisa dibilang Lu Xiao dan Tuan Fu, keduanya cukup bodoh. Awalnya, kamu menjebak Nona Lutang karena membakar barang-barangmu, mereka melemparkannya ke api tanpa ragu. Tepat sekali kurasa Lutang harus tahu bahwa dia tidak akan hidup lama. Kalau tidak, dia tidak akan membakar barang-barang lebih awal. Bagaimanapun juga, Lucian dan Fucuji, kemungkinan besar dia tidak akan punya pemakaman. Yang dibakar Tang-Tang sebelumnya cuma barang-barangnya sendiri. Tapi kami. Beraninya kamu membakar barang-barang Tangkurung dia dan bakar dia. Rencana menggali kuburan di pemakaman juga adalah rencanamu.
Tepat sekali waktu itu, aku dengar Lutang bilang dia mau beli pemakaman untuk dirinya sendiri. Tapi selama aku beritahu Lucian dan Fuchuji, dia akan menggali kuburan palsu orang tuanya. Dia cuma pantas diperlakukan seperti binatang yang tidak berbakti dan tidak adil, pelajaran yang berat. Nggak cukup kamu bunuh orang tuamu dan hancurkan kuburan mereka. Kamu sangat kejam. Kamu benar-benar binatang babi dan anjing, aku sangat kecewa. Berarti itu palsu kalau kamu didorong turun tangga. Jadi itu palsu kalau kamu didorong turun tangga. Tentu saja itu palsu. Aku jatuh sendiri. Hasilnya Lucian. Dia, Fuchuji, sebenarnya ingin melampiaskan amarahnya padaku. Dia menghukumnya 10 kali lipat. Kalau Allah makes you benar-benar. Di mana aku kejam? Aku jelas-jelas murni dan baik hati. Dia hampir tenggelam. Tubuhnya sudah lemah dan menyedihkan. Aku tidak tahu betapa sakitnya didorong turun tangga lagi. Itu hanya bisa disalahkan pada Lucian dan Fuchuji. Mereka mendorong Lutang turun tangga. Biarkan dia jatuh tergeletak. Karena kamu suka main tipu seperti ini, maka aku juga akan bersenang-senang dengan pengemis ini. Dan pengemis yang kotor dan bau itu. Aku hanya mencari dia untuk menakuti Lutang. Justru Lucian dan Fuchuji yang menguncinya di bangsal. Tapi aku lihat Lutang begitu putus asa sampai melompat ke sungai nanti. Pasti itu dilakukan dengan buruk. Hahaha. Bahkan jika kamu punya anjing lama, kamu masih punya perasaan. Kamu tahu, apa artinya ini bagi Lucian dan Fuchuji? Jelaskan apa? Menunjukkan bahwa mereka murahan. Jelaskan, mereka suka dipermainkan, digunakan, ditipu. Artinya keluarga lu dan Fuchuji sama-sama bodoh dan murahan. Bodoh besar, hahaha. Siapa yang kau bilang bodoh? Kak Chuji, kenapa tiba-tiba marah sekali? Menurutmu kenapa? Karena kakakku meninggal. Kamu sedih kan? Aku juga sedih. Tapi, aku lebih khawatir denganmu, Kak Chuji. Khawatir padaku? Kalau begitu aku ingin dengar. Kenapa kamu begitu khawatir padaku? Aku khawatir kamu terlalu sedih karena kakakku meninggal. Aku akan mencarimu untuk menghiburmu. Lalu? Aku takut kamu jadi tidak berpikir jernih karena ini. Aku berencana membuatkanmu semangkuk sup bergizi dan mengantarkannya padamu. Lalu? Dan, aku takut kamu merasa bersalah karena kematian kakakku. Bersalah. Kak Chuji, ini bukan salahmu. Itu karena kakakku, dia terlalu keras kepala. Padahal seharusnya kami memberitahunya kebenaran tentang orang tua dan aku yang pura-pura mati untuk memaafkannya. Pada akhirnya, dia masih ingin membohongimu dengan kematian. Aku akan membalas dendam untukmu dengan kematian. Kakak itu sangat kejam. Kalau itu aku... Apa yang akan kamu lakukan? Kalau itu aku, tentu saja aku tidak ingin Kak Chuji sedikitpun merasakan kesedihan dan rasa bersalah. Kak Chuji, aku lebih mencintaimu daripada kakakku. Asalkan kamu bahagia, aku rela melakukan apapun. Kamu rela melakukan apapun. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati sekarang. Kamu mau? Kamu ngapain sih? Kak Chuji, lepasin aku. Oke. Pergi sana. Mungkin kalau kamu mati, Tang-Tang akan maafin aku. Dia akan balik ke aku. Kak Chuji, kamu bercanda ya? Kakak, dia kan udah mati. Masa iya dia bisa balik ke kamu? Siapa yang bercanda? Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena kerja sama-sama kamu, rencana jahat hibernasi itu mana mungkin aku bakal nyakitin dia, mana mungkin dia kecewa sama aku, mati, dan jalan buntu. Kamu gila ya? Bukannya kamu lebih suka sama aku? Kamu lebih suka aku daripada kakakku? Sekarang karena dia udah mati, kamu mau nyakitin aku demi dia? Aku suka sama kamu. Apa yang aku suka dari kamu? Aku suka kamu bohongin aku suka kamu main-main sama aku juga suka waktu kamu mempermainkan aku kayak orang bodoh. Bohong apa? Main-main apa sih? Kak Chuji, kamu salah paham ya sama aku? Aku salah paham. Aku kira kamu ular yang berharga tapi malah bunuh Tang-Tang kesayanganku.
Kakakku yang membuatmu salah paham padaku, kan? Kakakku yang meninggalkan pesan terakhir untukmu sebelum terjun ke sungai. Apa aku yang salah? Kamu bilang dia yang bersalah padamu. Ya, dia yang bersalah padaku. Kak Chuji, kamu yang paling tahu siapa diriku. Aku bahkan gak tega menginjak bunga dan rumput di pinggir jalan sampai mati. Bunga dan rumput kecil itu akan sedih lama-lama. Masa sih aku mungkin melakukan hal seperti itu? Aku benar-benar gak melakukannya. Sudah cukup. Kamu bilang dia yang bersalah padamu. Kalau begitu, buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini semua? Ini dia. Ini adalah kesalahanmu, Tangtang. Mendorongmu jatuh dari tangga, mencari pengemis untuk menyakitinya, bahkan mengakui bukti kuat kejahatan ini. Tidak. Itu semua palsu. Itu tidak benar. Kamu lihat, ini semua sudah diatur. Kak Chuji, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar nggak bermaksud menyakiti kakakku. Apa dia mau mati dan menyeretku ke dalam masalah? Cukup, ini semua dari rekaman CCTV yang kudapatkan, yang disadap. Dan apa yang baru saja kamu katakan di dalam rumah, aku dengar semuanya. Dia mendengar semuanya. Bukankah itu akhirnya? Kak Chuji, bukan itu yang sebenarnya. Dia yang merayuku. Bukan itu yang sebenarnya, Kak Chuji. Bukan aku tapi dia. Dia sangat jahat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyakiti Nona Lutang. Dan aku juga tahu rahasia besar dari Nona Luli. Rahasia apa? Dia sama sekali bukan anak yatim. Dialah yang menyakiti Nona Lutang, anak dari pelaku kecelakaan. Kau bilang dia anak supir yang menyebabkan kecelakaan itu? Benar, ayahnya mabuk saat menyetir. Nona Lutang terbaring di ranjang rumah sakit selama 5 tahun. Dia tidak hanya sama sekali tidak merasa bersalah, tapi sengaja menipumu agar ingin dimanja. Ingin mengambil segalanya dari Nona Lu. Kau wanita beracun, akan kubunuh kau, akan kubunuh kau. Dasar wanita jahat, beraninya kau membunuh Tangtang seperti itu, mati, mati. Jangan lepaskan aku. Tidak mungkin aku memaafkanmu. Aku ingin kau membayar nyawa Tangtang. Aku akan membunuhmu, pergi ke neraka. Chuji, lepaskan dia. Tenang, Chuji. Lucian, apa maksudmu? Kau masih harus melindunginya? Kak, akhirnya kau datang menyelamatkanku. Aku tidak tahu apa yang memicu Kak Chuji. Kau malah menuduhku membunuh kakakku. Dia juga menelanjangiku dan memaksaku. Apa? Aku memaksamu? Kak Chuji, aku tahu kau menyukaiku. Sekarang, kakakku sudah meninggal. Kau jadi lebih bernafsu menginginkanku. Tapi, aku benar-benar hanya menganggapmu sebagai kakak. Luning, kau benar-benar membuatku sadar akan hal lain. Aku terus mempercayaimu lagi dan lagi. Menyakiti Tangtang sampai separah itu. Membunuh Tangtang. Hahaha, betapa konyol. Kak, lindungi aku. Aku sangat takut. Lindungi aku. Melindungimu. Tentu, ceritakan saja. Bagaimana aku bisa melindungimu? Usir dia, tentu saja. Aku benci dia. Aku tak pernah ingin melihatnya lagi. Usir dia? Kamu puas? Tentu saja tidak puas. Aku akan membuatnya berlutut, minta maaf padaku karena telah menyinggungku. Apalagi? Ya, aku ingin dia menyerahkan 8% saham Fourier. 90% sahamnya. Kalau tidak, keluarga lu akan memutus semua hubungan kerja sama dengan keluarga Fu bersamanya sampai dia bangkrut. Kamu dengar itu, Chuji? Biarkan keluarga lu kami membuat keluargamu bangkrut. Jadi apa yang kamu tunggu? Buang sampah ini dengan cepat. Hahaha Chuji, kamu akan sial. Beraninya kamu menindasku. Tunggu saja untuk diajari pelajaran yang baik oleh kakak dan orang tuaku, Fu Chuji. Aku sangat menyukaimu. Tapi siapa yang membiarkanmu mengetahui wajah asliku? Aku hanya bisa membuangmu. Pergi mencari kekasih lain. Kakak. Kak, kenapa kamu memukulku? Aku Ning-Ning. Aku Ning-Ning kesayanganmu loh. Aku yang pukul kamu. Bohong padaku dan ganggu adikku ya. Kamu bercanda, menganggapku bodoh ya. Hari ini aku akan tampar kamu sampai mati. Lihatlah kamu, wanita tak tahu malu. Sampai kapan kamu bisa bertahan?
Ibu, ayah, Kak, dia benar-benar gila. Aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Aku tidak tahu kenapa. Baiklah, kalau begitu akan kukatakan padamu, topeng penipumu yang sudah terkoyak. Kamu yang tidak bisa menyembunyikan hati hitammu. Kamu yang membunuh anak perempuanku. Akhirnya akan ada balasannya. Berhenti berpura-pura menjadi Luli. Kami datang bersama Chuji. Kami semua tahu apa yang kamu lakukan. Ibu, ayah, aku salah, aku salah, aku salah, aku salah, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bermaksud menyakiti kakakku. Aku benar-benar ingin kasih sayang kalian. Kumohon maafkan aku kali ini. Memaafkanmu. Mimpiku bilang padamu, aku akan hancurkan tulang-tulangmu satu persatu. Mengembalikan penderitaan Tang-Tang 1000 kali lipat. Lucian. Dan kamu. Kamu pikir kalau kamu bunuh aku, Lutang akan hidup lagi? Dia sudah mati. Dia sudah mati. Terus kenapa? Asalkan kami bawa kamu, si pembunuh asli yang membunuhnya, dikirim ke neraka, setidaknya dia akan memaafkan kita, kan? Kalau saja kamu tidak berpura-pura lemah dan baik hati, kita masih jadi keluarga yang bahagia. Kamulah wanita beracun yang membunuh anakku, kamu pantas masuk neraka. Untuk minta maaf pada anakku. Kamu. Dan kamu. Jangan berhayal. Kalianlah yang membunuh Lutang. Tidak, kami tidak. Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Kalau kalian sama sekali tidak peduli pada Lutang, caraku memang kikuk. Caraku tidak cerdik. Kalian bisa menyelidikinya, kenapa tidak menyelidiki? Kalian tertipu. Aku tidak membohongi kalian. Kalianlah. Kalian benci karena Lutang jadi seperti sayur, tidak bisa lagi jadi anak manis yang selalu menghangatkan kalian. Tidak bisa lagi jadi adik yang baik. Tidak bisa lagi jadi teman sejiwa. Jadi kalian dengan tegas meninggalkannya, memilihku jadi penggantinya, hahaha. Tidak, adikku bukan orang yang tidak sadarkan diri. Dia bangun setelahnya. Dia sudah sadar. Jadi kamu merasa lebih bersalah. Kamu takut keegoisan dan kekejianmu akan terbongkar. Jadi mari kita bersatu dan melawan balik. Kamu memanfaatkan cintanya padamu. Menyakitinya lagi dan lagi. Setiap dari kalian bertanggung jawab atas kematiannya. Mereka semua adalah pembunuh yang membunuhnya. Diam, Luli, diam untukku. Luli, jika kamu tidak diam, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Aku percaya padamu. Aku paling percaya pada orang tuaku. Aku percaya kamu egois. Aku akan menipumu agar mencintaiku. Aku masih percaya pada kakakku. Aku percaya pada kakakku. Aku percaya padamu, itulah mengapa aku membujukmu untuk memihakku. Aku lebih percaya pada Kak Chuji. Aku percaya kamu kejam. Itulah mengapa kamu berkeliaran antara aku dan Lutang. Gunakan dia untuk mengatur rencana melawannya. Ambil segalanya darinya. Kamu lihat, seberapa mirip aku denganmu, kita sama egois dan munafiknya. Kepura-puraan yang sama. Kita adalah keluarga yang paling cocok. Kita adalah pria tak berperasaan dan serigala bermata putih, pasangan yang sempurna. Luli, kamu adalah orang gila. Beraninya kamu mengatakan itu? Beraninya kamu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kak Chuji, bagaimanapun, Lutang sudah mati. Mengapa kamu tidak menikahiku? Asalkan kamu baik padaku seperti dulu. Kita pasti bisa menjadi pasangan yang penuh cinta, yang semua orang iri. Itu tidak mungkin. Aku tidak bisa menjadi pasangan yang saling mencintai dengan wanita beracun sepertimu. Kak, kamu berjanji akan melindungiku seumur hidupmu. Kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Aku tidak punya adik perempuan sepertimu. Aku punya adik perempuan bernama Lutang, bukan ular berbisa sepertimu. Ibu, ayah, kalian tidak bisa hidup tanpa anak perempuan kalian. Lutang sebelumnya tidak sadarkan diri selama 5 tahun. Kalian sudah memindahkan semua kasih sayang kalian padaku. Dan sekarang dia sudah meninggal. Kalian juga begitu. Hidup seumur hidup tanpa seorang anak perempuan, dengan penyesalan. Biarkan aku menjadi anak perempuan kalian. Aku janji, aku pasti akan menjadi anak perempuan yang paling bijaksana dan berbakti di dunia. Kamu adalah anak perempuan, seorang pembunuh.
Orang rendahan dari lapisan terbawah masyarakat. Kamu juga ingin menjadi anak perempuan keluarga Lukami? Pergi dari sini dan seret si pembohong ini keluar dari sini. Ajari dia pelajaran yang berharga. Aku akan membuat setiap hari di sisa hidupnya menjadi neraka. Kalian adalah orang-orang yang paling egois dan kejam. Kalian pantas kehilangan Lutang. Kalian pantas diteror oleh keegoisan dan penyesalan seumur hidup kalian. Kalian pantas hidup di neraka di dunia. Tidak ada gunanya membunuhku. Kalian pantas menerimanya. Pantas hidup di neraka di dunia untuk sisa hidup kalian. Ini melati yang ditanam Tangtang. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Dia benci perpisahan. Setiap tahun di ulang tahunku, dia memberiku 1 pot melati. Chuji. Selamat ulang tahun, hadiah melati. Jangan kalah, jangan pergi. Hadiah melati. Jangan kalah, jangan pergi. Dia bertahan selama 10 tahun, tapi dia hanya terbaring di ranjang rumah sakit. Aku lupa janjiku padanya. Ya, Tangtang sangat baik. Aku malah percaya orang luar yang memaksanya sampai mati. Anakku. Aku tak bisa biarkan Tangtang mati sia-sia. Aku akan buat orang yang menyakitinya sekarang membayar harga yang mahal. Apa yang kau mau? Bukannya kau suka sekali acting? Kalau begitu, hari ini aku akan mainkan pertunjukan yang bagus untukmu. Ah, tolong. Chuji, minggir. Tolong. Jadi kau bisa berenang? Aku lakukan itu untuk menyelamatkanmu, si pembohong. Kau tahu Tangtang tenggelam? Pembunuh, pergi dan tebus dosamu pada Tangtangku. Kembalikan bukti Tangtang 1000 kali lipat. Kamu adalah seorang pembunuh. Pergi dan minta maaf pada Tangtang. Pergi dan minta maaf pada Tangtang. Kamu tahu ini tempat apa? Tangtangku ada di sini. Menulis pengakuan tak terhitung dengan darahnya sendiri. Sekarang giliranmu. Kak Chuji. Pak Fu, saya tahu saya salah. Saya minta maaf pada Nona Lutang. Saya akan bersujud dan minta maaf padanya. Saya mohon, kasihanilah saya. Tolong maafkan saya. Memaafkanmu? Mustahil. Kamu tidak mau menulis ya? Baik, biar aku bantu. Fu Chuji, kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Aku tidak boleh memperlakukanmu seperti ini. Bukankah kamu yang memperlakukan Tangtang seperti ini? Sekarang takut apa? Ayo, kita mulai. Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Tangtang, aku sangat merindukanmu. Minta maaf pada adikku? Justru kamu yang harus minta maaf. Kalian memang aktor yang lahir alami, ya? Kamu tak pernah menghargai Lutang saat dia masih hidup. Sekarang dia sudah mati, kamu malah nangis dan jadi gila. Orang yang tidak tahu mengira kamu tak bersalah. Siapa sangka kamulah pembunuh Lutang yang sebenarnya. Sudah waktunya untuk ini. Apa kamu sama sekali tidak merasa menyesal? Menyesal? Kenapa aku harus menyesal? Ketika aku bermimpi di tengah malam, Lutang tak pernah mencariku.
Kami bukan teman masa kecil yang manis. Bukan juga keluarga yang dia lindungi dengan nyawanya selama lebih dari 20 tahun. Mungkin kebenciannya padaku tak sebesar kebencianmu. Tapi, kalau begitu, ayo kita turun bersama. Akuilah padanya. Bertobat. Luli, apa kamu gila? Fuchuji, apa yang kamu lakukan? Luning bener. Kita semua adalah pembunuh yang membunuh Tangtang. Kita kita semua harus berlutut dan meminta maaf pada Tangtang. Tidak bisa kabur. Tidak ada yang bisa kabur. Tidak bisa kabur. Kita semua harus mati hari ini. Bukankah aku mati dalam kebakaran? Tuan Muda, hari ini adalah hari Nona Lutang keluar dari rumah sakit. Apakah Tuan tidak akan menjemputnya? Kenapa belum berangkat sekarang? Apakah Tuan ada acara lain? Keluar. Ini terjadi setahun yang lalu. Aku belum membantu keluarga Lu membunuh Tangtang dan menipu Tangtang hingga mati. Aku terlahir kembali. Ya, segera menimbun. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang untuk memeriksa dan menemui Tangtang. Ya. Tangtang. Aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Ada apa, Chuji? Bukankah kita baru bertemu kemarin? Kamu ada masalah apa? Kenapa hari ini kamu menangis seperti ini? Aku sangat takut kehilanganmu. Tapi kemarin kamu masih... Kenapa kamu terus mengganggu Luli? Baru bangun tidur sudah mulai cari masalah. Kalau begitu, lebih baik tetap dalam keadaan vegetatif saja. Itu salahku kemarin. Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi, Tangtang. Aduh, baiklah, baiklah. Chuji, aku sudah pulih. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Tangtang, di kehidupan ini, aku akan selalu berada di sisimu, selamanya mencintaimu. Kak Chuji, bukankah kamu janji mau jalan-jalan denganku? Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Luning, aku sekarang adalah tunangan Tangtang. Juga kakak iparmu. Hati-hati dengan tindakan dan ucapanmu ke depannya. Kamu memarahiku? Kamu memarahiku karena kakakku. Ibu? Ning, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Lutang, kamu nakali adikmu. Lutang, kamu benar-benar nakali, Ning Ning. Masih pantas disebut kakak. Lutang, bagaimana pendidikanmu? Mulai sekarang, Ning Ning adalah keluarga kita. Bagaimana bisa kamu lakukan ini padanya? Adik apa? Dia cuma anak yatim yang entah dari mana. Kamu tahu kamu Ning apa? Dan aku bilang, baik. Aku tidak akan pernah mengizinkannya jadi keluargaku. Aku jadi sayur untuk menyelamatkanmu. Terbaring di ranjang rumah sakit selama 5 tahun. Dan kalian cari pengganti palsu untukku? Kamu pikir kamu pantas untukku? Kalau kakak tidak suka padaku, maka ibu sebaiknya kembalikan aku. Bisa bersama ibu selama ini, aku sudah sangat bahagia. Masa bisa begitu? Kamu adalah anak kesayangan ibu. Bagaimana mungkin ibu melepasmu? Aku juga rindu ibuku. Aku juga rindu kakak dan ayahku. Tapi kak... Lutang Ning adalah adikmu. Mau diterima atau tidak, dia adalah adikmu. Keputusan yang dibuat orang tua, bukan giliranmu untuk mempertanyakannya. Bagaimana kalau aku harus mempertanyakannya? Kalau begitu, pergi dari sini. Apa? Kamu akan mengusirku dari sini demi dia? Mereka tidak mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku akan tetap memilihmu. Chuji, bawa aku pergi. Aku tidak mau tinggal di sini. Kamu bawa aku pergi. Baik, aku akan membawamu pergi. Jangan menangis. Lutang adalah putri kandungmu. Dia rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungi keluargamu. Begitukah caramu memperlakukannya? Kamu akan menyesal. Karena keluargamu, keluarga Lu, memperlakukannya dengan buruk, maka mulai sekarang, dia hanya milikku Fuchujin. Chuji, kenapa orang tua dan saudara bisa berubah?
Sebelumnya mereka sangat menyakitiku. Bagaimana mungkin hanya karena perkataan ringan Luning tidak menginginkanku lagi? Apakah karena ada yang kurang baik dariku? Aku bisa mengubahnya. Kamu baik-baik saja dimanapun. Semua itu salah mereka. Mereka buta, tidak menghargaimu. Chuji, aku hanya punya kamu. Tang-tang. Maukah kau menikah denganku? Tang-tang, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu selamanya. Menua bersamamu. Aku mau. Tang-tang yang hebat. Tang-tang yang hebat. Akhirnya keinginanku terkabul. Akhirnya aku tidak melanggar sumpahku seperti di kehidupan sebelumnya. Membuatmu mati sendirian. Nona, ini bunga melati yang diberikan Tuan Muda kepadamu hari ini. Baunya sangat harum. Ini dipetik oleh Tuan Muda sendiri di Taman Bunga. Nona Muda dan Tuan Muda sangat baik padamu. Saya tidak sabar untuk memberimu semua hal baik di dunia ini. Bagaimana dengan Chuji dan yang lain? Apakah kamu sedang menjamu tamu di ruang belajar? Kalau begitu, aku akan pergi mencarinya. Fu Chuji, Lutang adalah adikku. Mengapa kamu tidak membiarkanku menemuinya? Lucian, ketika kamu secara pribadi memintanya keluar dari rumah, mengapa kamu tidak menganggapnya sebagai adikmu sendiri? Lucian, waktu kamu suruh dia keluar dari rumah, kenapa kamu nggak anggap dia itu adikmu sendiri? Soalnya dia ngerundung lime. Mata, yang mana yang lihat dia ngerundung lime? Bukan karena air mata buaya palsu ini, kamu jadi nggak sabar buat usir dia dari rumah? Kak Chuji, kok bisa sih kamu marahin aku dan kakakku kayak gini? Apa adikku ngomongin aku di belakang? Iya, pasti dia dan dia lagi main di belakang layar. Lemon kita kan baik banget. Kenapa dia harus nahan-nahan dia? Kenapa dia jahat banget sih? Kenapa dia bisa sejahat itu? Kamu itu pembunuh, binatang yang lebih rendah dari babi dan anjing. Apa-apaan ini? Kenapa aku punya ingatan kayak gini? Aku salah. Aku bersalah. Aku seharusnya nggak saingan sama Luning. Aku yang bunuh orang tuaku. Aku pantas mati. Nggak apa-apa, aku akhirnya punya rumah yang sesungguhnya. Aku punya seorang anak perempuan terbaik di dunia. Biar aku kasih kamu lamaran yang berharga. Mulai sekarang, nggak ada lagi di dunia ini yang bisa sakiti aku. Aku terlahir kembali. Kalau hidup bisa dimulai dari awal lagi. Aku udah nggak mau lagi. Asli. Aku lahir lagi. Udah sama Skal. Tang-tang nggak ngomong apa-apa di belakang kamu. Kamu ini yang nyiram air kotor ke dia terus-terusan. Kamu ini ngapain sih? Bukan aku nggak nyiram air kotor. Chuji. Dulu kamu percaya sama aku. Kenapa tiba-tiba kamu mau salahin aku sekarang? Aku salahin kamu? Apa aku salahin kamu? Aku tahu sendiri. Dan biar aku kasih tahu, aku dan Tang-tang udah bertunangan. Aku cuma cinta Tang-tang doang. Aku juga minta kamu jaga jarak sama aku ke depannya. Jangan ngomong hal-hal yang bikin Tang-tang salah paham. Kalau enggak, walaupun keluarga lu yang lindungin kamu, aku nggak akan pernah maafin kamu. Kamu bertunangan sama Tang-tang? Dia jawab. Iya, dia bilang iya. Masa dia bilang iya? Dia kan dari keluarga lu saya. Kita nggak setuju. Kenapa dia janji? Cuma karena aku yang nggak mau jadi bagian keluarga celu lagi. Tang-tang, kenapa kau di sini? Ayo lihat bunga melati yang kau potong sendiri untukku. Harumnya enak. Yang penting kau suka. Lutang, kau bicara apa? Apa? Kau bukan lagi keluarga lu. Secara harfiah, masih belum mengerti Tuan Lu. Aku ini kakakmu, Tuan Muda lu apa? Atau... Ini luka yang kudapat saat menyelamatkanmu. Ratusan jahitan. Sudah 5 tahun berlalu.
Dan bekas lukanya jelek sekali. Fragmentasi skapula. Seumur hidup. Di sini. Masih ada darah beku yang belum hilang. Cukup, Lutang. Kita sedang bicara soal pernikahan rahasiamu sekarang. Kau jualan apa? Cari simpati, bukan? Aku cuma mau kalian lihat. Seberapa kejam kalian? Aku keluar dari rumah sakit dan meninggalkan keluarga Lu. Sudah genap seminggu. Adakah satu dari kalian yang tanya kabarku? Tidak. Tapi aku menelponmu. Iya, aku juga nelpon. Ayahmu juga nelpon. Kau ini. Iya, kalian memang nelpon. Tapi untuk apa? Bukan memaksaku menerima Luning. Cuma memaksaku kembali ke keluarga Lu dan mengaku. Lalu aku mau tanya, apa salahku? Kenapa kalian bully aku seperti ini? Atau karena kau sakiti Lime? Aku sakiti dia dengan baik. Lalu kenapa bilang aku sakiti dia? Apa aku pukul atau bentak dia? Masih seperti kalian. Dia tusuk hatinya satu-satu. Bicara, tidak bisa bicara. Lalu aku bilang, aku sama sekali tidak pernah menyakiti Luning. Bahkan sebelum aku sadar dari ranjang rumah sakit. Aku bahkan tidak tahu ada orang seperti itu di keluarga Lu. Kamu, demi perusahaan yang konyol itu, membelakangiku dan membesarkan dia. Kamu tidak pantas lagi untukku. Baiklah. Mari kita kirim Ning-Ning pergi dari kantor pusat ya. Kita kirim Ning-Ning pergi. Di antar malam ini. Karena kakak tidak bisa mentolerirku, maka aku akan pergi. Aku hanya ingin kakakku bahagia. Dan jangan menyesal. Kamu dengar, lihat betapa pengertiannya Lime. Lutang, kamu seharusnya malu mengusirnya. Oke, Tang-Tang, pulang dengan kami sekarang. Kamu tidak bisa pulang dengan mereka. Ada apa lagi? Kenapa kamu belum bisa pergi? Karena kamu bahkan tidak memikirkannya. Aku benar-benar ingin mengirim Luning pergi. Kamu hanya ingin mengatur kecelakaan mobil. Lalu biarkan Mama, Papa, dan Luning berpura-pura mati. Lalu menyalahkanku atas kematian mereka. Membuatku hidup dalam kesakitan dan penyesalan. Bagaimana? Tang-Tang, kamu juga terlahir kembali. Tunggu sebentar, reinkarnasi apa? Kanker apa? Kamu ngomong apa sih? Tidak ada karena kamu sangat menyukainya. Kalau begitu, biarkan dia jadi anak perempuan keluarga Lumu. Dah. Jangan ketemu lagi. Lutang, tunggu sebentar. Jelaskan dulu sebelum pergi. Menyiksanya di kehidupan sebelumnya saja belum cukup buatmu. Aku akan menyiksanya seumur hidupku, ya kan? Kamu sangat menyukai Luning ya? Tahukah kamu? Apakah dia anak perempuan sopir yang menyebabkan kecelakaan itu? Anak sopir? Ternyata itu adalah putri dari sopir yang menyebabkan kecelakaan itu. Sopir apa? Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin Limeli adalah putri dari sopir yang menyebabkan kecelakaan itu? Chuji pasti membuat kesalahan. Fu Chuji, kamu sangat hina untuk membantu Lutang berbohong. Untuk membuat alasan yang absurd seperti itu. Aku berbohong, aku jahat. Maka buka matamu dan lihat baik-baik. Yang tak bersalah di matamu. Wanita kesepian. Apa itu? Kamu benar-benar putri sopir itu. Untuknya. Mengusir pergi putri kandung yang menyelamatkan hidup Kit. Ibu. Tang-Tang. Aku kehilangan dia. Kita semua kehilangan dia. Kita anjing-anjing bodoh, egois, tak berperasaan. Ditakdirkan untuk dicintai oleh hati yang kesepian. Hilang selamanya. Hidup ini. Aku hanya terus maju. Tak pernah menengok ke belakang.